kaget banget. Minggu lalu sempat ke Malaysia 1 hari aja, dan bahkan warga Malaysia itu udah kena virus Sodo. Jadi aku sempat pijet di airport, dan orangnya tuh bukan kaget Cinta Lara tuh artis ya Sodo. Itu tuh lucu banget karena belum pernah disapa oleh seseorang yang kaget melihat aku dengan kata Sodo. Dan aku dari dulu sebenarnya emang sering masak di rumah karena aku percaya bahwa makanan sehat itu bukan berarti makanan yang gak ada rasanya, tapi makanan sehat itu makanan yang kita masak sendiri dengan bahan-bahan yang alami, yang kita tahu isinya apa. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mulai sering-sering masak di social media karena orang-orang ternyata suka ngeliat aku masak, dan menurut mereka menarik bahwa banyak bahan-bahan yang mungkin dianggap kurang sehat aku gantikan dengan bahan-bahan yang lebih sehat atau mungkin orang anggap premium gitu. Jadi minta pasangan juga gitu Kak? Masak-masak bareng sama pasangan ya. Aku sebenarnya dari awal pacaran sama Basko udah sering masak bareng. Kadang-kadang kita bikin pesto grilled chicken sandwich, pernah bikin lamb juga, pernah bikin roast potato. Aku sering lihat tadi TikTok dia ada sih satu, tapi baru benar-benar heboh masak sekarang karena aku menunjukin masyarakat Indonesia bahwa masakan Indonesia itu sebenarnya banyak yang sehat dan bisa sehat. Hidup sehat tuh bukan berarti hanya makan salad atau makan dada ayam. Banyak banget cara untuk bisa sehat, tinggal kita niatnya ada nggak dan mau nggak effort cari bahan-bahan yang sesuai gitu. Makanan favorit kalian berdua tuh yang sering kalian masak? Kalau Basko sih paling suka pesto pasta dengan dada ayam, dan itu pestonya sausnya bikin sendiri di rumah, bukan dari sachet dan bukan dari botol. Ini bener-bener bikin dari nol. Kalau aku pribadi, aku suka kalau di rumah makannya kayak lagi bilas soto sih, soto, lagi suka soto ayam tapi yang nggak ada creamnya, bener-bener rempah-rempahan dengan telur, dengan dada ayam, dengan sayur-sayuran kayak bayam. Jadi bener-bener aku tambahin kadar fibernya dan proteinnya. Jadi minta nggak sih Kak masak-masak itu buat Kak Cinta sendiri? Ya, I think so. Aku jarang di rumah, hampir setiap hari kerja. Jadi kalau bisa masak sendiri, bikin aku happy karena makanan juga lebih enak. Karena kan kita effort kan berjam-jam berdiri, motong-motong, nggak berjam-jam sih, 30 menit. Tapi makanan jadi lebih sedap. Resepnya nyontek-nyontek gitu nggak sih di TikTok atau di YouTube atau apa? Banyak banget resep-resep yang aku pelajari dari TikTok. I'm not gonna lie, tapi kalau resep-resep Indonesianya itu benar-benar dari Google aja, terus aku modifikasi sesuai dengan rempah-rempah dan bahan-bahan yang aku punya di rumah. Karena ya kan nggak bisa dipungkiri kadang-kadang adalah menu resep yang mungkin ada micinnya, mungkin ada bahan-bahan lain yang kurang baik untuk kesehatan. Misi aku sekarang adalah melalui konten masakanku nunjukin masyarakat Indonesia, makanan Indonesia itu sehat, bisa bikin badan bagus, bisa bikin kita ngerasa ngerasa fresh dan kuat. Tapi tinggal kitanya aja harus effort untuk memilih bahan-bahan yang tepat. Satu pertanyaan, akan ada kesempatan untuk dijadikan sebagai bisnis juga kan mungkin dari bisnis Mungkin, stay tune, siapa tahu kedepannya aku bakal bikin produk makanan sendiri atau produk vitamin sendiri, tunggu aja. Tapi untuk sekarang pantengin dulu konten-konten aku. Dan dengan masak ini banyak yang bilang kayak semakin sempurna sih untuk menjadi seorang istri. Waduh, menurut aku memasak itu adalah sebuah skill set yang harus dimiliki laki-laki dan perempuan. Karena sebagai manusia kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Jadi kalau seorang laki-laki atau seorang suami mengandalkan istrinya untuk masak dan dianya nggak bisa masak sendiri, buat aku sih itu no-no ya. Harus bisa mandiri. Tapi tentunya kalau aku masak buat keluarga atau buat pasangan, itu adalah bentuk love language yang bukan seharusnya menjadi sebuah paksaan atau tuntutan, tapi memang dilakukan dari hati. Oke.